Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Financial and Investment Management class. With me, Inaya. And me, Lola. Okay, in this chapter we are going to talk about the overview of working capital management. Then we will talk about the overview of working capital management. We have 4 overview for this material. There are Working capital concepts, working capital issues, financing current assets, short-term and long-term mix, combining liability structure and current asset decisions. And in this video, we will deliver to you in Bahasa Indonesia. Yes, in order to make you have a better understanding about the things that we are going to learn today. Yay! Yay! Jadi, dalam konsep modal kerja itu terdapat 2 konsep utama, yaitu modal kerja neto dan modal kerja bruto. Ketika akuntan menggunakan istilah modal kerja, secara umum akuntan merujuk pada modal kerja neto atau net working capital, yang merupakan perbedaan nilai uang antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek, atau dalam rumusnya bisa dikatakan aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Ini adalah salah satu pengukuran untuk melihat sejauh mana perusahaan terlindung dari masalah likuiditas. Akan tetapi, dari sudut pandang pihak manajemen, tidaklah logis untuk berbicara mengenai usaha untuk secara aktif mengelola perbedaan neto antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek, terutama jika perbedaan tersebut terus berubah-ubah. Ya, dan di pihak lain, para analis keuangan berbicara tentang aset lancar ketika mereka berbicara mengenai modal kerja. Oleh karenanya, fokus mereka adalah pada modal kerja bruto atau gross working capital, yaitu investasi perusahaan dalam aset lancar seperti kas dan sekuritas yang dapat diperjualbelikan, piutang, dan persediaan. Karena manajer keuangan perlu dilibatkan untuk menentukan jumlah aset lancar yang tepat bagi perusahaan, maka konsep modal kerja bruto yang digunakan. Sejalan dengan makin dalamnya pembahasan manajemen modal kerja atau working capital management, perhatian selanjutnya adalah tentang administrasi berbagai aset lancar perusahaan, yaitu kas dan surat berharga, efek atas sekuritas yang diperjualbelikan, piutang dan persediaan, serta pendanaan, terutama liabilitas jangka pendek, yang dibutuhkan untuk mendukung aset lancar. Nah, selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa manajemen modal kerja yang dibahas dalam bab ini serta dalam 3 bab selanjutnya yang nanti akan kita bahas itu menjadi sangat penting. Yang pertama, ada komposisi aset lancar perusahaan manufaktur biasa lebih dari separuh total asetnya. Bagi perusahaan distribusi, jumlahnya bahkan lebih besar lagi. Lalu yang kedua, tingkat aset lancar yang berlebih dapat dengan mudah membuat perusahaan merealisasikan imbal hasil atas investasi atau return on investment yang rendah. Akan tetapi, perusahaan dengan jumlah aset lancar yang terlalu sedikit juga dapat mengalami kekurangan dan kesulitan dalam mempertahankan operasi yang lancar. Selanjutnya, bagi perusahaan kecil, liabilitas jangka pendek adalah sumber utama dari pendanaan eksternal. Perusahaan jenis ini tidak memiliki akses ke pasar modal berjangka panjang, selain daripada mendapatkan hasil penggadaian bangunan itu sendiri. Lalu selanjutnya, tanggung jawab manajemen ini membutuhkan pengawasan dari hari ke hari dan terus-menerus. Berbeda dengan keputusan dividen dan struktur permodalan, Anda tidak dapat mempelajari masalahnya, membuat keputusan dan mengesampingkannya untuk beberapa bulan ke depan. Jadi, manajemen modal kerja adalah hal yang paling penting jika tidak ada hal lainnya dalam proporsi waktu manajemen keuangan yang harus didedikasikan untuk hal tersebut. Akan tetapi, yang paling penting adalah pengaruh keputusan modal kerja atas risiko, pengembalian, dan harga saham perusahaan.
Manajemen modal kerja yang baik didasarkan pada dua isu keputusan mendasar bagi perusahaan. Kedua isu tersebut adalah penentuan tingkat investasi aset lancar yang optimal dan penentuan bauran yang tepat atas pendanaan jangka pendek dan jangka panjang yang digunakan untuk mendukung investasi dalam aset lancar ini. Dalam menentukan jumlah atau tingkat aset lancar, pihak manajemen harus mempertimbangkan keuntungan dan kelebihan antara profitabilitas dan resiko. Sebagai gambaran dari keuntungan dan kerugian ini, bayangkan bahwa dengan aset tetap yang ada sekarang ini, perusahaan dapat menghasilkan hingga 50.000 unit output setahun yang bisa dilihat dalam grafik yang ada di layar Anda sekarang. Produksi terus berjalan sepanjang periode yang diamati dengan tingkat output tertentu. Bagi setiap tingkat output, perusahaan dapat memiliki sejumlah tingkat aset lancar yang berbeda. Pertama-tama, bayangkan 3 alternatif kebijakan aset lancar yang berbeda. Hubungan antara tingkat output dan aset lancar untuk ketiga alternatif ini digambarkan dalam kurva tersebut. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa semakin besar output, semakin besar kebutuhan untuk investasi dalam aset lancar untuk mendukung output dan penjualan. Akan tetapi, hubungan tersebut tidaklah linear. Aset lancar meningkat, sementara output menurun. Hubungan ini didasarkan pada anggapan bahwa membutuhkan proporsi investasi yang lebih besar dalam aset lancar jika hanya sedikit output yang diproduksi daripada yang selanjutnya, ketika perusahaan dapat menggunakan aset lancarnya secara lebih efisien. Selanjutnya, jika likuiditas disamakan dengan kekonservatifan, kebijakan A adalah yang paling konservatif dari ketiga alternatif tersebut. Pada semua tingkat output, kebijakan A memberikan lebih banyak aset lancar daripada kebijakan lainnya. Semakin besar tingkat aset lancar, semakin besar likuiditas perusahaan jika hal lainnya dianggap tetap. Kebijakan A dipandang sebagai persiapan perusahaan untuk hampir semua kebutuhan aset lancar yang tersembunyi. Kebijakan tersebut adalah persamaan keuangan dengan mengetatkan sabuk dan menggunakan penyangga. Kebijakan C adalah yang paling tidak liquid dan dapat dikatakan sebagai agresif. Kebijakan hemat dan keras ini membutuhkan kas dan sekuritas yang dapat diperjualbelikan, piutang, dan persediaan dalam jumlah yang rendah. Harus diingat bahwa untuk setiap tingkat output terdapat tingkat aset lancar minimum yang perlu didapat perusahaan. Bisa dilihat dari gambar yang ada di layar, terdapat batasan untuk seberapa hemat dan keras perusahaan. Kini dapat diringkas peringkat berbagai kebijakan modal kerja sesuai dengan likuiditasnya sebagai yang kalian bisa melihatnya di layar, yaitu di kolom liquidity analysis. Ada kebijakan A, yaitu dia tingkat likuiditasnya adalah tinggi. Kebijakan B, tingkat likuiditasnya rata-rata. Lalu kebijakan C, dia mempunyai tingkat likuiditas yang paling rendah. Akan tetapi, pergeseran dari kebijakan A ke kebijakan C mengakibatkan pengaruh lainnya selain peningkatan profitabilitas. Penurunan kas akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika jatuh tempo. Menurunkan piutang dengan menerapkan syarat kredit yang lebih keras serta kebijakan penegakan yang lebih ketat akan mengakibatkan hilangnya beberapa pelanggan dan penjualan. Menurunkan persediaan dapat juga mengakibatkan hilangnya penjualan karena habisnya persediaan produk. Sudah jelas bahwa kebijakan C adalah kebijakan modal kerja yang paling beresiko. Kebijakan tersebut juga merupakan kebijakan yang menekankan profitabilitas di atas likuiditas. Singkatnya, generalisasi yang dapat diubah adalah sebagai berikut.
Nah, di sini kalian sudah bisa melihat tabel dari ringkasan atas optimalisasi aset lancar itu sendiri. Tadi kita sudah mempunyai 3 kebijakan di mana kita akan melihat dari sisi likuiditasnya dan juga profitabilitasnya. Maka kita akan bisa melihat bagaimana tingkat resiko atas kebijakan tersebut. Yang pertama ada dari kebijakan A. Kebijakan A memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, tapi tingkat profitabilitasnya adalah rendah. Maka kebijakan A memiliki tingkat resiko yang rendah juga. Sedangkan kebijakan B sama-sama mempunyai tingkat likuiditas dan profitabilitas yang sedang atau medium. Makanya tingkat resikonya adalah medium. Sedangkan tingkat kebijakan yang C, dia memiliki tingkat likuiditas yang paling rendah di antara 2 kebijakan lainnya, tapi mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi. Sehingga kebijakan C memiliki resiko yang paling tinggi di antara 2 kebijakan lainnya. Walaupun kebijakan A dengan jelas memberikan likuiditas tertinggi, bagaimana ketiga alternatif kebijakan ini harus diperingkat jika perhatian digeser pada perkiraan profitabilitas? Agar dapat menjawab pertanyaan ini, perlu pengulangan kembali persamaan ROI sebagai berikut. ROI atau Return on Investment sama dengan net profit atau laba neto dibagi total aset. Sedangkan total aset sendiri itu terdiri dari current assets dan fixed asset. Cara menghitung current assets adalah cash ditambah receivable atau piutang dan ditambah inventory atau persediaan. Kemudian current assets ditambah dengan fixed asset atau aset tetap, sehingga didapatlah total aset. Berdasarkan persamaan di atas, dapat dilihat bahwa penurunan jumlah aset lancar yang dimiliki, contohnya pergeseran dari kebijakan A ke kebijakan C, akan meningkatkan potensi profitabilitas perusahaan. Jika mengurangi investasi perusahaan dalam aset lancar, sementara tetap mampu mendukung dengan baik output dan penjualan, ROI akan naik. Tingkat kas piutang dan persediaan yang lebih rendah akan mengurangi angka penyebut dalam persamaan tersebut, dan laba neto, angka pembilang, akan tetap hampir sama atau bahkan meningkat. Kebijakan C memberikan potensi profitabilitas yang lebih tinggi jika diukur dengan ROI. Modal kerja didefinisikan sebagai aset lancar. Kini modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu komponen dan waktu. Komponen seperti kas, sekuritas yang dapat diperjualbelikan, piutang, dan persediaan. Sedangkan waktu meliputi modal kerja permanen dan modal kerja sementara. Walaupun komponen modal kerja sudah jelas dari istilahnya, klasifikasi berdasarkan waktu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Modal kerja permanen atau permanent working capital perusahaan adalah jumlah aset lancar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minimum jangka panjang. Anda dapat menyebut hal ini sebagai modal kerja tulang punggung. Sedangkan modal kerja sementara atau temporary working capital di pihak lain adalah investasi dalam aset lancar yang berubah-ubah sejalan dengan kebutuhan musiman. Gambar tersebut mengilustrasikan perubahan kebutuhan perusahaan untuk modal kerja sepanjang waktu dengan tetap menekankan pada sifat sementara dan permanen atas berbagai kebutuhan itu. Lalu topik yang selanjutnya adalah pendanaan aset lancar, bauran jangka pendek dan jangka panjang. Cara aset perusahaan didanai melibatkan keuntungan dan kerugian antara risiko dan profitabilitas. Demi tujuan analisis, sebagai awalnya mari asumsikan bahwa perusahaan telah membuat kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran pembelian, tenaga kerja, pajak, serta berbagai biaya lainnya. Jadi jumlah utang usaha dan pembayaran yang dimasukkan dalam liabilitas jangka pendek bukanlah variabel keputusan yang aktif. Liabilitas jangka pendek ini dianggap sebagai pendanaan spontan.
Perusahaan mendanai sebagian aset lancarnya dan cenderung memfluktuasikannya dengan jadwal produksi dan dalam hal utang pajak dengan laba. Sejalan dengan pertumbuhan aset lancar, utang usaha dan pembayaran akan cenderung naik, sehingga sebagian mendanai pembangunan aset. Perhatikan dalam bab ini adalah cara menangani aset yang tidak didukung dengan pendanaan spontan. Kebutuhan pendanaan residual ini berkaitan dengan investasi neto dalam aset setelah pendanaan spontan dikurangi, yaitu ketika tidak dibutuhkan. Dengan pendekatan lindung nilai untuk pendanaan, jadwal peminjaman dan pembayaran untuk pendanaan jangka pendek akan diatur agar sesuai dengan perkiraan perubahan dalam aset lancar, dikurangi dengan pendanaan spontan. Pendekatan lindung nilai atau penyesuaian waktu jatuh tempo dalam pendanaan menunjukkan bahwa di luar cicilan untuk jangka panjang, perusahaan akan menunjukkan tidak adanya pinjaman jangka pendek pada kondisi musiman untuk kebutuhan aset yang ditunjukkan dalam figur atau dalam gambar yang sudah kalian lihat di video. Sejalan dengan bergesernya perusahaan ke dalam periode kebutuhan aset musiman, perusahaan akan meminjam dana jangka pendek, membayar semua pinjaman dengan kas yang dilepaskan karena aset sementara yang didanai terakhir pada akhirnya akan dikurangi. Contohnya, penambahan musiman persediaan dan piutang untuk penjualan Natal akan didanai dengan pinjaman jangka pendek. Sejalan dengan berkurangnya persediaan melalui penjualan, piutang akan naik. Kas yang dibutuhkan untuk membayar kembali pinjaman akan datang dari tagihan piutang tersebut. Semua hal ini akan terjadi dalam beberapa bulan. Melalui cara ini, pendanaan akan digunakan hanya jika dibutuhkan. Pinjaman yang diperuntukkan bagi kebutuhan musiman akan mengikuti prinsip likuidasi otomatis atau self-liquidating. Artinya, pinjaman diperuntukkan bagi tujuan yang akan menghasilkan dana yang dibutuhkan untuk membayar kembali dalam siklus operasi yang normal. Kebutuhan aset permanen akan didanai dengan utang jangka panjang dan ekuitas. Dalam situasi ini, profitabilitas aset yang didanailah yang akan dihitung untuk membayar biaya pendanaan jangka panjang. Dalam perusahaan yang berkembang, pendanaan permanen akan ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peningkatan dalam kebutuhan aset permanen. Lalu yang selanjutnya kita akan membicarakan tentang antara resiko dan biaya atau pendanaan dengan pendekatan konservatif. Yang pertama, kita membicarakan tentang keuntungan dari pendanaan jangka panjang. Keuntungan yang pertama adalah meminimalisir kekhawatiran tentang pembiayaan yang berulang jika menggunakan pendanaan jangka pendek. Lalu yang kedua adalah mengurangi ketidakpastian tentang biaya bunga di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada resiko atau kekurangan dari pendanaan jangka panjang. Resiko yang pertama adalah dengan pendanaan jangka panjang, kita dapat meminjam lebih dari apa yang seharusnya kita butuhkan. Lalu yang kedua, biasanya dengan pendanaan jangka panjang, kita itu meminjam dengan dana yang jauh lebih tinggi. Maka dapat disimpulkan dengan pendekatan ini, manajer itu menerima lebih sedikit keuntungan dari yang diperkirakan. Tapi dengan menerima sedikit resiko yang ada. Selanjutnya di sini bisa kalian lihat sebuah kurva di mana perusahaan dapat mengurangi resiko pendanaan jangka pendek dengan menggunakan proporsi yang jauh lebih besar dari pendanaan jangka panjang. Di sini akan saya jelaskan. Nah,
Di sini, kurva ini bisa kalian lihat ini adalah pendanaan jangka pendek. Lalu di sini kalian dapat melihat area zona pink. Ada 2 area zona pink, di mana seharusnya di sini itu dibiayai dengan pendanaan jangka pendek. Namun, manajer lebih memilih menggunakan pendanaan jangka panjang dengan porsi yang lebih besar dari biasanya, karena manajer itu tidak ingin mengulangi pembiayaan yang berulang atau pengulangan biaya jika dia menggunakan pendanaan jangka pendek. Baiklah, sekarang kita bandingkan antara pendekatan yang konservatif dengan pendekatan yang agresif. Dalam pendekatan yang agresif, manajer keuangan lebih memilih melakukan pendanaan jangka pendek. Kenapa? Ada beberapa keuntungan. Yang pertama, menggunakan pendanaan jangka pendek untuk membiayai kebutuhan pendanaan jangka panjang hanya akan memberikan sedikit biaya bunga daripada membiayai kebutuhan jangka panjang dengan utang jangka panjang. Yang kedua, manajer hanya akan meminjam jika dibutuhkan. Namun demikian juga ada resikonya. Yang pertama, manajer harus melakukan prosedur pendanaan jangka pendek secara berulang-ulang di masa depan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, resikonya adalah adanya ketidakpastian tingkat biaya bunga di masa depan. Hasilnya adalah manajer akan menerima lebih banyak keuntungan, akan tetapi juga akan menanggung lebih besar atau akan menanggung resiko yang lebih besar. Nah, dapat dilihat di kurva ini, jika dibandingkan dengan kurva pendekatan yang konservatif, bisa dilihat bahwa pendanaan jangka pendek proporsinya lebih besar daripada yang ada di pendekatan konservatif. Bisa dilihat jarak antara short term financing dengan current assets itu lebih tinggi daripada yang metode konservatif. Lalu ini semuanya adalah ringkasan dari penjelasan yang sudah ada sebelumnya tentang pendanaan jangka pendek dan juga pendanaan jangka panjang. Mempertahankan kebijakan pendanaan jangka pendek untuk pendanaan kebutuhan aset jangka pendek atau sementara, yaitu ada di kotak yang pertama, serta pendanaan jangka panjang untuk kebutuhan aset jangka panjang atau permanen, yaitu ada yang ketiga, akan membentuk serangkaian strategi resiko profitabilitas, hal yang disebut sebagai pendekatan lindung nilai untuk pendanaan. Akan tetapi, strategi-strategi lainnya juga masih dimungkinkan dan tidak harus dianggap salah. Tapi, apa yang Anda dapatkan dengan mengikuti berbagai strategi alternatif seperti yang ditunjukkan pada kotak 2, dan juga kotak 4, harus ditimbang dengan apa yang Anda korbankan. Contohnya, strategi beresiko rendah yang menggunakan pendanaan jangka panjang untuk mendukung kebutuhan aset jangka pendek akan dapat terjadi dengan mengorbankan laba. Cara pihak manajemen menjawab berbagai pertanyaan seperti dengan yang ditampilkan pada tabel yang sudah kalian lihat ini akan dapat membantu pihak manajemen menentukan strategi mana yang paling baik diterapkan dan kapan akan diterapkan. Tingkat aset lancar yang harus dipertahankan dan bagaimana cara mendanai aset lancar tersebut saling bergantung satu sama lain atau interdependent. Jika semua kondisi lainnya tetap, perusahaan yang mengikuti kebijakan konservatif dalam mempertahankan aset lancar dalam tingkat tinggi akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menggunakan pinjaman jangka pendek daripada perusahaan yang mempertahankan tingkat aset lancar yang sangat rendah. Di sisi lain, perusahaan yang mendanai aset lancarnya seluruhnya dari ekuitas
akan lebih baik posisi resikonya untuk mengambil langkah yang lebih agresif ketika harus mempertahankan tingkat aset lancar yang rendah atau hemat dan ketat. Oleh karena saling ketergantungan kedua aspek manajemen modal kerja tersebut, keduanya harus dipertimbangkan bersama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.